Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawati dengan IKIRAM 023. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi load balancing atau tugas dari administrasi jaringan komputer. Nah, untuk tugasnya itu ini untuk langkah implementasi teknis selanjutnya. Nah, ini mengenai sisi proporsionalnya atau rasio bandwidthnya. Nah, ini failover lanjut dengan recursive routing. Nah, untuk penugasannya yaitu analisis arsitektur. Nah, yang dimana analisis struktur ini ketika sebuah paket masuk dari VLAN 20 dari VLAN 20 MHz dan keluar melalui Ether 1. Nah, jadi alur perjalanannya itu paket, yaitu paket flow yang dimana di dalam router OS Mikrotik ini mengikuti urutan logis. Nah, pada konfigurasi PCC ini digunakan parameter boot address and port analysis. Kelemahan parameter ini saat mahasiswa mengakses sistem ujian CBT atau Computer Basic Test, yaitu yang berbasis model atau internet banking, yang dimana parameter apa yang lebih aman digunakan dan konsekuensinya terhadap pembagian beban bandwidth. Nah, setelah itu bagian 2 evaluasi kinerjanya, yaitu simulasinya itu pemutusan jaringan dengan mencabut kabel optik di hulu sebelum modem ISPA, sementara koneksi router ke modem ini tetap hidup. Jadi evaluasinya parameter ini target, scope, dan scope. Pada recursive routing merespon kondisi ini dibandingkan dengan routing statis biasa. Nah, jadi meskipun rasio 2:1 ini telah diterapkan, jadi grafik trafficnya ini di antar muka Ether 1 dan Ether 2 ini tidak mungkin menghasilkan rasio persis 66% berbanding 33%. Nah, di setiap detiknya evaluasinya itu mengapa fenomena yang terjadi dari sudut pandang ukuran paket ses dan durasi sesi TCP. Nah, jadi rancangan bangunannya itu Security EDS mendeteksi adanya aktivitas DOS yang float yang berasal dari salah satu IP di segmen VLAN 20 MHz. Nah, yang dimana rancangan script Mikrotik filter Wallace atau RAW ini dinamis untuk memblokir IP tersebut secara otomatis. Nah, tanpa memutuskan akses internet mahasiswa lainnya. Nah, jadi rancangan sebuah script ini menggunakan fitur NetWatch, yang dimana di Mikrotik yang dipadukan dengan API Telegram, sehingga administrator jaringan langsung menerima notifikasi pesan di smartphone saat ISPA down dan saat jalur kembali up. Jadi on up dan on down ini secara utuh, tidak berpatokan. Nah, setelah itu jadi kan analisis parameternya itu kelemahannya itu untuk CBT, yang dimana internet banking ini parameternya membagi beban berdasarkan kombinasi IP asal, IP tujuan, port asal, dan port tujuan, yang dimana aplikasi seperti CBT atau internet banking menggunakan protokol HTTPS yang sangat ketat terhadap keamanan sesi seperti sticky session. Nah, setelah itu parameter yang lebih aman, jadi menggunakannya itu gunakan boot address atau CRC address. Nah, konsekuensinya itu pembagian beban bandwidth ini menjadi sedikit kurang, jadi merata, kurang dinamis dibandingkan menggunakan port. Namun parameter ini menjamin bahwa seluruh aktivitas satu perangkat klien ke server tujuan akan selalu melewati satu jalur ISP yang sama selama sesi berlangsung. Sticky session aman. Nah, setelah itu penyebab rasio bandwidth ini tidak persis 66% dibanding 33% ini
Meskipun pembagian aliran data pada PCC sudah di-set secara matematis dengan rasio 2:1. Nah, dan denominatornya 3 ada. Jadi statistik real time-nya pada Ether 1 dan Ether 2 ini tidak akan pernah persis per detiknya karena PCC ini membagi sesi atau koneksinya. Jadi bukan ukuran datanya yang sama. Nah, PCC ini bertugas membagi jumlah jalur koneksi atau stream, bukan memotong paket data agar ukurannya sama rata. Untuk ukuran paket size-nya ini, pengguna di jalur ISPA ini mungkin hanya melakukan browsing ringan ukuran paket kecil, sementara pengguna di jalur ISPB ini sedang melakukan download file besar atau streaming video ukuran paket besar. Nah, jadi untuk durasi sesi TCP-nya ini sebuah sesi game online atau video conference yang dimana di satu jalur ini bisa bertahan berjam-jam dengan memakai throughput yang besar. Nah, sementara pula sesi web HTTP ini di jalur lain bisa mati dalam hitungan detik. Jadi hal ini membuat grafik pemakaian bandwidth ini di lapangan selalu fluktuatif. Cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.